Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi atau masih merasakan keluhan-keluhan dari asam lambung, GERD, psikosomatis anxiety, mudah-mudahan semakin kesini semakin berkurang. Amin ya robbal alamin. Karena memang keluhan ini membutuhkan kesembuhan secara bertahap seperti itu ya, nggak bisa langsung sembuh tapi membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Yang penting sabar aja teman-teman ya, tetap semangat untuk sembuh, bismillah ya. Nah, kali ini saya akan membahas pola yang keempat ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ke teman-teman 3 pola apa saja. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola tidur ya, kemudian yang ketiga adalah pola hidup. Nah, dan yang keempat ini saya yang mau akan bahas yaitu pola ibadah seperti itu ya. Nah, ini saya membahas berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Nah, sebelum masuk ke pola ibadah, nah sebenarnya teman-teman menyadari enggak ya bahwa sebenarnya penyakit GERD, anxiety, psikosomatis yang kita alami ini sebenarnya adalah ujian yang Allah berikan kepada kita kayak gitu. Itu yang perlu kita sadari terlebih dahulu teman-teman. Yang perlu kita sadari, yang perlu kita renungi bahwasannya Allah tuh pasti menguji keimanan seseorang melalui berbagai macam masalah. Nah, untuk sesama penderita GERD, asam lambung, anxiety, psikosomatis, dan gangguan mental lainnya lah, ini adalah salah satu ujian yang Allah berikan untuk kita. Jadi yang pertama kali harus kita sadari adalah kita terima dulu. Kita terima, kita menyadari bahwa oh ini sudah ketentuan Allah untuk kita. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk Allah, kasih sayang Allah kepada kita, sebagai wujud penggugur dosa-dosa kita di masa lalu, ataupun juga untuk menaikkan derajat keimanan kita, seperti itu harapannya, seperti itu. Jadi kita mencoba untuk mengambil hikmahnya aja ya teman-teman ya. Jadi mungkin di sini mohon maaf, saya bukan seorang ustazah atau saya di sini juga merasa so alim tuh tidak ya teman-teman ya. Di sini kita belajar bersama. Ini saya cuman share, ini berbagi berdasarkan pengalaman saya. Pada saat dulu saya merasakan asam lambung itu, yang pertama pola ibadah saya itu juga saya ubah teman-teman ya. Jadi yang misalnya tadinya sholat 5 waktu, misalnya tadi masih molor-molor kayak gitu ya, kemudian sholat 5 waktunya masih sendiri. Nah ini saya ubah teman-teman, saya perbaiki. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara dengar azan langsung sholat. Jadi berusaha untuk sholat tepat waktu, meskipun saat itu ya kayak masih agak berat seperti itu, tapi saya paksakan gitu teman-teman. Kemudian sholat yang tadinya sendiri dibuat berjamaah seperti itu ya. Jadi kita harus merenungi nih apa yang kurang di dalam diri kita kayak gitu. Kita harus semakin taat kepada Allah seperti itu ya. Begitu juga yang bagi yang non muslim, kita harus lebih taat kepada Tuhan, intinya seperti itu saat kita dikasih ujian sakit seperti ini atau ujian lainnya. Nah kemudian setelah, kalau kita belum sholat 5 waktu ya berarti kita perbaiki sholatnya. Misalkan yang sholatnya masih bolong-bolong, berarti jadikan sholatnya 5 waktu seperti itu, baru nanti bertahap menjadi sholat tepat waktu, dan yang tadinya sholat sendiri menjadi sholat berjamaah. Pokoknya kayak gitu tuh terus diperbaiki teman-teman. Nah selain sholat 5 waktu itu juga membaca Al-Quran teman-teman. Nah dulu jujur aja ya, saya itu Quran tuh jarang banget dibaca teman-teman ya. Jadi kayak cuman saya pajang dan sampai berdebu, masya Allah ya Allah ya. Saya merasa kayak yang kok gini amat ya gitu. Di saat membaca buku, mainan HP, semangat, tapi Al-Quran nggak pernah disentuh. Itu rasanya tuh kayak merasa berdosa banget lah. Setelah dikasih sakit seperti ini, mumpung kita masih bisa melakukannya, ya itu dilakukan gitu teman-teman. Misalnya
ada Quran ya kita baca Quran, apalagi sekarang kan sudah ada aplikasi Al-Quran ya, kalau nggak ada Al-Quran manual kayak gitu ya. Nah itu mulai kita baca Al-Qurannya dan juga terjemahannya teman-teman, paling tidak setelah maghrib atau setelah subuh kita tadarus kayak gitu, meskipun cuma 1 ain 2 ain nggak apa-apa, yang penting kita istiqomah, dalam arti apa ya, istilahnya ajek tuh ya, bahasa Jawanya tuh rutin kayak bahasa Indonesianya rutin seperti itu, menjalankannya kayak gitu, sedikit-sedikit nggak apa-apa tapi rutin. Nah selain sholat 5 waktu, tilawah dan baca artinya ya, terjemahannya juga bagus banget teman-teman untuk dibaca. Jadi jangan cuma baca ayatnya, tapi sebisa mungkin kita baca terjemahannya, karena sudah dijelaskan juga secara Islam bahwasanya Al-Quran ini obat dari berbagai macam penyakit, utamanya penyakit hati seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Nah puasa Senin Kemis ini bagus banget juga buat teman-teman yang penderita asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nggak usah takut akan keluhan yang muncul pada saat kita puasa, itu wajar teman-teman. Yang saya rasakan saat puasa Senin Kemis ataupun puasa Ramadan di jam-jam tertentu itu saya merasakan kayak lemes banget kayak gitu ya, terus muncul kelingan gitu, kadang muncul kayak rasa mulut tuh pahit kayak gitu, atau perut kerucuk-kerucuk, kayak lapar banget, kayak nggak nyaman dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa teman-teman, itu anggaplah sensasi asam lambung, dan saya menganggapnya wah ini ujian keimanan nih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak kuat puasanya saat itu, atau tekad kita belum kuat untuk melakukan puasa, itu pasti kita akan merasa apa ya, gagal puasa, dalam arti pasti kita ingin membatalkan teman-teman kayak gitu. Ini yang kebanyakan yang saya lihat ya, yang berdasarkan penglihatan dan pengamatan saya sehari-hari, termasuk di keluarga saudara saya ada yang penderita asam lambung juga sama gitu. Jadi kalau nggak kuat tekadnya ya udah gampang banget untuk batal gitu. Jadi harus kuatkan niatnya, harus kuatkan tekadnya dulu untuk berpuasa demi kesembuhan dan demi menggapai ridho Allah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi harus kuatkan mentalnya dulu seperti itu. Sambil kita sebenarnya uji nyali juga teman-teman ya puasa itu ya. Jadi jangan takut teman-teman, insya Allah itu kalau ibadah yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah juga akan membantu kita, dan mudah-mudahan itu akan mempercepat pemulihan dari penyakit kita kayak gitu. Amin ya Allah. Dan selain itu juga yang saya lakukan itu sholat sunnah teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah melakukan sholat sunnah mungkin diperbanyak lagi sholat sunnahnya. Misalnya selama ini cuma baru melaksanakan sholat duha kayak gitu ya, tahajudnya belum jalan, atau mungkin belum pernah sholat taubat atau sholat hajat atau sholat rawatib atau apapun itu dijalankan, jadi ditambahkan sholatnya seperti itu. Atau yang belum pernah melakukan sholat sunnah ya dicoba untuk melakukan sholat sunnah, entah tahajudnya, entah duhanya, yang penting apa yang bisa kita lakukan dan yang sanggup kita lakukan seperti itu. Maka di Islam itu tidak memaksa ya, tetapi setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki diri terus seperti itu ya. Apa yang masih belum kita lakukan kayak gitu, ibadah apa yang masih kurang kayak gitu. Misalnya ibadah kita udah kusuk atau belum, dan seperti itu tuh harus kita cek terus teman-teman ya. Kita harus perbaiki gerakan kita tuh udah tepat atau belum, gerakan sholatnya dan lain sebagainya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu juga banyak zikir teman-teman, banyak zikir dan banyak memohon ampun kepada Allah ya. Perbanyak istighfar entah setelah sholat, jangan buru-buru lipet mukena langsung pergi gitu aja ya tapi banyakin zikirnya teman-teman, istighfarnya kayak gitu, kemudian juga sholawatnya kayak gitu ya. Jadi kita harus perbanyak mohon ampun. Bisa jadi karena penyakit yang kita alami ini dikarenakan dosa-dosa kita di masa lalu ataupun di saat ini kayak gitu. Jadi perbanyak zikirnya. Zikir pun tidak harus setelah sholat, jadi di saat kita aktivitas apapun itu kita bisa sambil berzikir teman-teman ya. Misalkan kita baru nyuci, kita baru nyapu, kita baru apa, daripada kita mikirkan penyakit kita terus, fokusnya ke situ terus, mending kita gunakan untuk
berzikir. Nah, kalau misalkan kita lupa, terkadang kita lupa ya untuk berzikir ya teman-teman, kita bisa gunakan murotal. Nah, buat teman-teman yang punya murotal digital, bisa disetel tuh di saat kita beraktivitas. Saya biasanya nyetel murotal digital tiap pagi dan sore hari, karena jujur aja ya, kadang tuh di luar sholat tuh masih lupa untuk berzikir. Nah, ini yang agak harus diperbaiki lagi teman-teman ya. Jadi saya bantu dengan nyetel murotal itu supaya selalu ingat sama Allah kayak gitu. Kemudian juga zikir pagi dan petang ya teman-teman ya. Zikir pagi dan petang itu juga bagus banget buat kita. Itu untuk membentengi kita dari gangguan-gangguan makhluk gaib ya, gangguan jin, gangguan setan, gangguan apa ya istilahnya, sihir dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kita wallahu alam nggak tahu penyakit ini apakah penyakit medis atau penyakit non medis gitu ya. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki semuanya lah, termasuk ibadah kita. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga kita lekas sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.